anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Kalau ulama kita di sini kalau ceramah nggak manggil anjing, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nggak ada anjing, babi, nggak ada di sini kalau ulama di sini ceramah. TIJ, apakah pantas seorang ulama seperti Habib Bahar mencaci maki ulama lain di depan para jamaahnya? Nggak ada ulama caci maki, bang. Sampai di situ ya. Ulama itu nggak ada caci maki, sekalipun salah segala macam nggak ada. Kalau udah caci maki bukan ulama, pura-pura ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Teuku Iqbal Johar ataupun TIJ, di mana di dalam video tersebut Teuku Iqbal Johar ataupun TIJ menanggapi Bahar Smith terkait ceramahnya yang suka mencaci maki orang, merendahkan para kiai pribumi yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan dia, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak, tidak pantas untuk diucapkan di hadapan jamaahnya dan pengikutnya. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Video dari TIJ yang menanggapi Bahar bin Smith. Ini videonya, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? TIJ, apakah pantas seorang ulama seperti Habib Bahar mencaci maki ulama lain di depan para jamaahnya? Nggak ada ulama caci maki, bang. Sampai di situ ya. Ulama itu nggak ada caci maki, sekalipun salah segala macam nggak ada. Nggak ada mencaci maki orang, ulama. Kalau pura-pura ulama banyak seperti itu. Ulama mana ada caci maki? Ulama nasihat menasehati. Begitu, saudara. Kalau udah caci maki bukan ulama, pura-pura ulama. Jadi kalau ulama itu isi ceramahnya ilmu, bukan halu, bukan mengajak untuk membenci, tapi mengajak saling mencintai. Bahkan untuk orang yang berbeda akidah dengan kita. Untuk mengajak kebaikan. Dan isinya ilmu. Bukan juga sholawatan dari mulai masuk sampai keluar pulang. Habis itu makan-makan, enggak. Ulama itu tetap memberikan ilmu. Mengingatkan kita, walaupun kita udah dapat ilmunya, kita diingatkan terus-menerus. Sampai akhir zaman seperti itu. Habib Bahar berkata anjing di depan para jamaahnya. Ya, mungkin hanya Habib Bahar lah yang mengerti bahasa anjing. Kalau kita kan enggak. Kalau ulama kita di sini kalau ceramah enggak manggil anjing. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Enggak ada anjing, babi, enggak ada di sini kalau ulama di sini ceramah. Beda dengan ulama tempat kalian. Tempat kalian itu dipanggil anjing, babi. Mungkin anjing sama babi jadi jamaah. Kalau di Aceh enggak. Anjing sama babi mau nonton ceramah pun diusir. Gitu, bang. Menurut TJ, apakah pantas seorang Habib Bahar dikatakan ulama? Kalau cuma dikatakan ya pantas. Pantas. Ya dikatakan kan. Karena ulama itu bukan dikatakan. Tetapi memang kebenaran. Seperti itu dia ulama. Beliau seorang ulama. Tapi kalau cuma dikatakan, kita tanya dulu siapa yang ngatakannya. Preman pasar, narapidana, atau siapa? Cuma dikatakan, bukan diakui.
Apalagi sekelas beliau itu, Masya Allah sekali. Sakti mandraguna. Dipatuk kobra, kobranya mati. Ditembaki, pelurunya entah kemana ya proyektilnya. Sampai hasil visumnya goib. Sampai sekarang belum ada kabar berita penembakan beliau, Masya Allah. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Teuku Iqbal Johar ataupun TIJ di dalam video tersebut, ya, menanggapi Bahar Smith, ya, yang katanya ulama, cucu Nabi, zuriyah Nabi, namun akhlaknya, perilakunya tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ya, contohnya seperti itu, naik ke panggung ceramah, mencaci maki orang, merendahkan para kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan dia, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak layak untuk dikeluarkan ataupun diucapkan, apalagi di hadapan para jamaahnya, di depan umum lagi. Jadi seperti itu. Intinya yang disampaikan oleh TIJ di dalam video tersebut, ulama itu mengajarkan, menasehati, bukan mencaci maki, ya. Jadi seperti itu, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwasanya Bahar bin Smith ini sering mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, sebagai keturunan Nabi, walaupun tidak bisa dibuktikan, ya. Kemudian dia dengan nasab dia sendiri tidak konsisten, tidak komitmen. Artinya terkadang dia mengaku sebagai cucu Nabi yang ke-29, terkadang 28, terkadang 38. Ana waktu itu baru bangun tidur, ya. Dia terhadap nasab dia sendiri tidak konsisten, sehingga orang-orang bisa memberikan penilaian. Apakah Bahar bin Smith ini benar sebagai cucu Nabi, benar sebagai zuriyah Nabi, benar sebagai keturunan Nabi atau bukan? Ya, jadi seperti itu. Kemudian orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, tidak boleh sembarangan. Harus ada bukti yang sangat jelas, data yang konkret, harus bisa dibuktikan. Baik itu lewat ilmiah ataupun lewat DNA. Walaupun tes DNA itu tidak bisa mengisbatkan sebuah penentuan nasab, setidaknya kita tahu arah gennya kemana. Jadi seperti itu, ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya katakan. Dan catat baik-baik, saya tidak pernah membenci habaibnya. Saya tidak pernah membenci Ba'alawinya. Yang saya bahas selama ini adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, sebagai keturunan Nabi, namun perilaku dan akhlaknya malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwasanya kalau ada oknum Habib yang suka mendongeng, mendoktrin, dan membuat cerita-cerita khurafat, itu menurut saya sudah biasa. Tujuannya untuk mengagung-agungkan datuk mereka, seolah-olah datuk mereka itu lebih hebat, bisa begini, bisa begitu. Contohnya ada oknum Habib, saya lihat di YouTube, bisa menurunkan hujan susu dari langit, ya. Itu doktrin ataupun cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal, tujuannya untuk mengikat para muhibbin. Itu udah biasa menurut saya, ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan provokator, provokasi, adu domba, fitnah, dan propaganda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.